Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani Satujana dari kelas Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Diplomasi dilakukan dalam 3 cara, yaitu dengan mencari dukungan negara-negara anggota PBB, membawa masalah Indonesia Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB, dan berunding secara langsung di Belanda. Melalui forum PBB, misalnya para tokoh nasional, kita mengemukakan masalah bangsa di depan sidang Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, para tokoh dan pejuang Indonesia melakukan sejumlah sidang perundingan langsung dengan Belanda. Sementara itu, perundingan langsung dengan Belanda diprovokasikan dan dimediasi oleh Inggris. Inggris memediasi memastikan adanya pemerintah sipil di Indonesia sebelum Sekutu atau Inggris pulang pada akhir tahun 1946. Itu berarti sebelum tenggat waktu itu Indonesia harus berada di dalam kendali damai lengkap dengan suatu pemerintahan sipil. Namun, dalam kenyataannya, kondisi keamanan di Indonesia terus memburuk. Oleh karena itu, Inggris mengambil Indonesia dan mengajak Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Yang pertama ada perundingan pendahuluan dan konversi Malino. Perundingan pendahuluan antara Perdana Menteri Syahrir dan Van Mook dilaksanakan di kediaman usulan pemerintah Inggris Sir Archibald Charter di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta pada 10 Februari 1946. Selain Syahrir, wakil di Indonesia dalam perundingan tersebut adalah Haji Agus Salim dan Aka Prigontigo. Sementara Belanda diwakilkan oleh Haji Van Mook. Dalam perundingan itu, Van Mook mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah de facto Indonesia. Van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda atau isinya mengurangi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942, yakni Indonesia akan menjadi sebuah negara berbentuk federasi atau serikat yang memiliki pemerintah sendiri, tetapi akan menjadi bagian dari persemakmuran negara federal yang akan didirikan itu tetap berada di bawah pimpinan Belanda. Tujuan utama konversi adalah mewujudkan pembentukan suatu negara serikat di Hindia Belanda sebagaimana diinginkan Ratu Wilhelmina. Tujuan lainnya adalah menekan pemerintah Republik Indonesia agar menerima konsep negara federal di Hindia Belanda. Yang kedua ada perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilangsungkan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada 10 November 1946. Delegasi Indonesia terdiri dari Sultan Syahrir, Muhammad Roem, Mr. Santo Cipco, dan Aka Gani. Sedangkan delegasi Belanda antara lain yaitu Prof. William Sohem Maroholt, F. de Boer, Haji Van Mook, dan Van Pol. Isi perjanjian Linggarjati yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dengan Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan bekerja membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketahui oleh Ratu Belanda. Dinamika internal para perjanjian Linggarjati. Yang pertama, perlawanan rakyat Bali Puputan Margara 19-20 November. Sejak Nica masuk ke Bali dengan 2 batalan 2.000 pasukan pada Maret 1946.
Yang kedua, perlawanan rakyat Sulawesi Selatan dan peristiwa Westray 7 Desember 1946 sering merupakan penerapan metode ESPO, yaitu menangkap dan membantai satu orang yang dicurigai oleh musuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.